Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santri Deso. Di sini saya akan berbagi cerita dari kitab yang bernama Haula Imasyayikhuna. Di sini saya akan menceritakan tentang candaan seorang kiai ketika kiai bersama kiai, atau ya kiai antara kiai, karena beliau juga berteman, jadi statusnya kiai dengan kiai, jadi mereka juga mempunyai candaannya masing-masing. Seperti apa candaannya nanti saya akan ceritakan. Sebelum bercerita, di sini juga ada mukodimah mengenai candaan atau bercanda gitu ya, di bab yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fi mizahi. Bab yang kedua adalah candaan para guru, candaan para guru. Karena candaan ini juga mempunyai rujukan atau mempunyai dalil atau mempunyai dalil pijakan terhadap bercandaan itu sendiri, dan bercandaan itu juga diperbolehkan, dan yang diperbolehkan itu seperti apa. Di sini ada mukodimahnya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mawardi al-aqilu yatawakha bimizahihi ahada halaini la thalitha lahuma. Imam Mawardi berkata, orang yang cerdas, orang yang berakal, bertujuan ingin melakukan candaan itu, tujuannya adalah bertuju pada satu dari dua keadaan, tidak sampai meloncat, tidak sampai ketiga dari kedua keadaan. Salah satunya ahaduhuma, yang pertama ahaduhuma inasul musahibina wa tawaddudu ilal mukhalitin. Yang pertama itu adalah membuat senang teman-teman. Ketika bercanda itu membuat teman itu merasa senang. Wa tawaddudu ilal mukhalitin, dan merasa sayang atau merayu, memberi sayang kepada orang-orang yang bercampur dengan para kiai yang mempunyai candaan. Kama qala Hakim libnihi, seperti Imam Hakim yang berkata kepada anaknya, ya bunayya iktasid fi mizahika, wahai anakku, sederhanakanlah candaanmu. Fa inal ifrata fihi yudhibul baha wa yujarri usufaha, karena berlebihan dalam bercanda itu bisa menghilangkan keindahan seseorang, keelokan seseorang. Wa yujarri usufaha, dan bisa mengarahkan kepada kebodohan, kedunguan. Wa taqsira fihi naqsun minal bil mu'anisin wa tawahhushun bil mukhatabin. Dan bercanda itu jika dilakukan dengan sembrono, di dalamnya bisa mengurangi ketenangan dan juga bisa meresahkan bagi orang-orang yang diajak bicara. Ya, orang-orang yang diajak bercanda gitu bisa meresah gitu ya. Jadi kalau sembrono seperti membuli atau keterlaluan sampai bercanda dalam hal bentuk fisik, itu bisa membuat meresahkan atau bisa mengurangi ketenangan orang-orang yang diajak bercanda. Wasani ayan fiya minal mizahi ma tara alaihi wa hadatsa bihi min hamun. Yang kedua itu menghindari atau menghilangkan dari candaan itu, menghilangkan sesuatu yang akan terjadi pada mereka, maksudnya yang terjadi pada orang-orang yang diajak bicara. Yang
terjadinya apa? Yaitu terjadi merasa kegelisahan atau merasa susah. Setelah dibully melalui candaan, buliannya itu membuat temannya yang dibully itu merasa susah, merasa gelisah. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena melalui nasihat Imam Hakim kepada anaknya. Sedangkan keterangan lain dalam kitab Ihya juga diterangkan, waqala fil Ihya wa fil khabari inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahrun min saati rahmatillah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min siati rahmatillah. Sungguhnya sebagian dari orang pilihan umatku, ada sekelompok yang mereka itu senang tertawa dikarenakan rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah. Tetapi wayabakun nasiron minal khawfi azabi, tetapi pada malam hari dalam keadaan sir, rahasia, yang maksudnya rahasia itu sendirian, tidak diketahui siapa-siapa, mereka menangis karena takut terhadap azabnya Allah. Fahulai masyayikhu yamzahuna liyakuna awamun nas masrurina idza nadharu ilaihim. Sedangkan guru-guru kita, masyayikh kita itu selalu bercanda ya, suka bercanda, supaya umumnya manusia itu merasa senang, merasa ada rasa yang disenangi. Idza nadharu ilaihim, ketika melihat guru-gurunya itu merasa melakukan candaan. Jadi umumnya manusia itu biasanya mempunyai panutannya itu umumnya adalah para kiai atau para syekh. Nah, syekh ini ketika melakukan candaan dilihat oleh santri-santrinya atau pengikutnya. Nah, ketika pengikutnya melihat gurunya atau syekhnya itu bercanda, maka santrinya atau pengikutnya juga ikut merasa senang gitu. Di anna dawaman nadhari ilal mahzun yuhzinu, karena kalau setiap kali melihat kesusahan, hal yang merasa susah itu bisa timbul kesusahan juga. Jadi kita atau teman-teman melihat temannya merasa susah, kita melihat teman kita sendiri merasa susah, kita juga ikut terus rasa susah. Itu tidak seperti itu ya. Makanya para kiai itu selalu bercanda supaya orang yang melihatnya itu merasa senang. Wadawamun nadhari ilal masruri yusirru, dan sedangkan selalu melihat hal-hal yang disenangi itu bisa juga menimbulkan rasa senang. Melihat kiai bercanda, kita juga ikut merasa senang. Fala budalil muslimin ayyudhira sururahu li anna syaitana yafrahu farhan syadidan idza wajada al muslima hazina. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim harus memperlihatkan rasa bahagianya. Rasa bahagianya selalu diperlihatkan kepada teman-temannya. Rasa bahagia, rasa senang itu diperlihatkan. Karena setan itu sendiri merasa senang sekali ya, farhan syadidan, merasa senang sekali ketika menemukan seorang muslim itu merasa kesusahan. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh setan, jangan kalah sama setan lah. Kalau kita susah berarti setan senang, sedangkan kita pengennya itu senang-senang terus, merasa senang terus. Jadi kita jangan sampai merasa susah. Kalau merasa susah membuat setan merasa senang. Atau
Dan juga sebaliknya, kalau kita merasa senang, setannya merasa susah. Ini adalah mukodimah atau pijakan atau sandaran bahwa bercanda atau guyonan atau hal-hal yang konyol yang tidak menimbulkan kerugian pada orang lain itu juga bisa juga dilakukan, tidak dilarang. Selanjutnya masuk dalam kisah, yaitu kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ula. Kana asyekhu Kiai Abdul Karim Lirboyo lahu sodiqoni koribani wa huma asyekhu Kiai Abu Bakar wa huwa alladhi yudawi musholawat wa asyekhu Kiai Ma'ruf Kedungluh wa huwa min ahli syurbi dukhon. Dulu Kiai Abdul Karim, Mbah Abdul Karim Lirboyo itu mempunyai dua teman dekat ya. Dua teman itu adalah Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar ini selalu membaca sholawat. Sedangkan Kiai Ma'ruf Kedungluh itu senangnya menghisap rokok. Itu ya, senangnya merokok ya. Fadhahaba yawman huwa wa sadiquhu li ajli ijabati da'wati ila walimatil urs. Suatu hari mereka Mbah Abdul Karim dan dua temannya pergi untuk memenuhi undangan walimatul urs. Fakana syekhu Kiai Ma'ruf yashrabu dukhon. Fa idza intaha dukhonun wahidun ja'ala yashrabu dukhonan akhar wa hakadha. Setelah berada di lokasi undangan, Mbah Ma'ruf ini menghisap rokok ya, merokok ya. Ketika rokoknya sudah selesai, rokok yang satu selesai, Mbah Ma'ruf tadi menghidupkan lagi rokok yang lainnya, disambung setelah rokok yang lain selesai, rokok yang satu habis. Setelah rokok yang satu habis, kemudian menyambung lagi dengan rokok yang lain. Fata'ajaba Syekhu Kiai Abdul Karim ma alama fa'alahu Kiai Ma'ruf faqala lahu. Kemudian Mbah Abdul Karim merasa takjub, merasa heran apa yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf. Faqala lahu ya akhi la adri huwal famu awit tanur. Apakah itu mulut atau dapur? Faqala Syekh Kiai Ma'ruf mizahan. Kemudian dijawab oleh Kiai Ma'ruf secara bercanda. Hadza fariqun bainal insani wal ghanam. Ini adalah perbedaan antara manusia dengan kambing. Li'anal ghanam la tashrabu dukhon, karena kambing itu tidak menghisap rokok. Fadhahika, maka keduanya tertawa. Sedangkan keadaan Abu Bakar seperti apa? Wa kana Syekhu Kiai Abu Bakar mulaziman ala qiraati sholawat min ghairi ayyubaliya akhaini. Kemudian Kiai Abu Bakar ini selalu membaca sholawat tanpa memperdulikan kedua saudaranya. Itu saja cerita yang pertama dari candaan para kiai. Selanjutnya bisa dilihat pada video selanjutnya. Salam dari saya, salam santri deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.